Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah mendapatkan 3 kiat. Kita akan masuk ke dalam kiat yang keempat. Nah, sebelum masuk ke kiat yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas bahwa kiat yang pertama adalah menjadikan mata pelajaran alat dan bukan tujuan. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai pemain utama. Dan yang ketiga, kita merubah pola pembelajaran. Kita mulai dari asinkronus ke sinkron, atau mulai dari ruang belajar 3 ke ruang belajar 4, baru ruang belajar 2 dan atau ruang belajar 1. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Maka langkah yang harus kita lakukan adalah seperti yang terlihat di layar ini. Yang pertama adalah pra, atau kita menyiapkan materi digital gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ada 2 Bapak dan Ibu sekalian, cari dan pilih konten. Yang kedua adalah buat konten sendiri. Nah, gitu ya. Baru setelah kita memiliki konten, berarti kita punya queen. Queen, menurut saya ini namanya queen. Nah, queen itu kita sajikan. Konten itu kita sajikan, diberikan kepada peserta belajar atau kepada siswa-siswi. Kalian menggunakan teknologi yang ada. Nah, setelah queen ini diberikan kepada siswa, maka kita asuh aktivitas pembelajaran ini. Nah, ini namanya saya sebut dengan the king. Nah, kalau orang-orang mengatakan bahwa content is the king, nah, maka menurut saya itu agak keliru. Content is the queen. Apa the king? The king-nya adalah aktivitas untuk mempelajari queen tersebut. Jadi, queen tanpa konten tidak ada, queen tanpa king tidak akan ada artinya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah disajikan konten, so what dengan konten itu mau diapain? Apakah diajak diskusi? Apakah berikan tugas? Nah, mengajak diskusi dan memberikan tugas artinya kita memberikan aktivitas. Nah, ini yang disebut dengan the king. Nah, setelah itu, baru kita tunjukkan, buktikan elaborasi di ruang belajar 1 dan atau ruang belajar 2. Ini inti daripada kiat nomor 3 tadi. Ya, ubah pola pembelajaran dengan cara seperti itu. Nah, untuk mencapai itu, Bapak Ibu sekalian, nanti ada 2 kiat lagi. Nah, setelah ini, gitu ya. Jadi jumlahnya nanti 5 kiat. Untuk itu, mari kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya membuat satu pertanyaan di sini, gitu ya, atau pernyataan. Dalam pembelajaran dewasa ini, saya harus mampu membuat konten pembelajaran sendiri. Saya buat begini, setuju, tidak setuju, sangat tidak. Jawabnya benar semua. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu menjawab setuju. Artinya guru sekarang ini dituntut untuk mampu membuat konten sendiri. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tips berikutnya, apakah betul harus membuat konten sendiri atau boleh tidak? Nah, maka tips yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, leaderboardnya saya akan coba lewatkan saja. Ya. Tips yang berikutnya adalah, nah, untuk dapat melaksanakan kiat yang ketiga, membalik pembelajaran dari meminta siswa-siswi untuk mempelajari dulu, kemudian mendalami secara daring melalui ruang belajar 3 dan 4 tadi, maka kita harus yang pertama adalah menjadi kurator konten. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan kurator konten? Kurator konten adalah Bapak Ibu harus mampu mencari, memilah, memilih, dan menentukan konten-konten yang relevan dengan topik-topik yang Bapak Ibu akan ajarkan melalui internet. Oleh karena itu, kita gunakan search engine atau mesin pencari yang umum digunakan, kebanyakan adalah Google, Bapak dan Ibu. Tapi saya tidak mengiklankan Google ya, karena ada juga dengan menggunakan Bing atau dengan menggunakan Yahoo atau MSN. Tapi intinya adalah gunakan search engine, Bapak Ibu sekalian, untuk mencari, memilah, dan memilih konten. Kenapa? Ini penting. Karena di satu sisi kita mungkin tidak terlalu sanggup untuk membuat konten sendiri karena alasan waktu,
karena alasan biaya, gitu, atau karena alasan ketidakmampuan kita untuk membuat konten-konten digital di satu sisi. Tapi di sisi lain, ada konten-konten digital yang sudah tersedia di internet yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, ada kesempatan kita untuk menjadi kurator konten atau memilah, dan menentukan konten dapat mulung, istilahnya. Ya, makanya Horn dan Staker di sini menyebutnya sebagai online scavenger hunter. Jadi tidak ada salahnya kita menjadi pemulung. Itu untuk tips yang keempat. Ya. Nah, mulung itu adalah media-media yang bentuknya bisa teks, bisa audio, bisa video, bisa animasi, simulasi, dan lain sebagainya ada di internet yang bentuknya digital, yang juga sepotong-sepotong gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan pilih sendiri. Nah, ini nanti akan kita gunakan, kita sampaikan kepada siswa-siswi kita sebelum mereka nanti akan mempelajarinya di kita perdalam di ruang belajar 2 dan ruang belajar 1 ya. Oke. Nah, di samping mulung, maka kiat yang kelima Bapak Ibu sekalian, kita harus gitu ya, sebisa mungkin begitu mengembangkan menjadi produser konten. Artinya kita dapat membuat konten-konten yang memang bisa dibuat sendiri dan tanpa membutuhkan keahlian khusus ya. Nah, sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat membantu Bapak Ibu dapat membuat konten. Sehingga ke depan saya menduga banyak sekali guru-guru nanti akan menjadi YouTuber gitu ya, atau blogger, atau slider, atau vlogger, atau podcaster. Bapak Ibu bisa membuat podcast dengan menggunakan HP, menjelaskan tentang sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu, guru-guru ke depan diharapkan dapat menjadi konten kreator. Ya, jadi kreatif untuk dan inovatif mengembangkan konten kreator. Nah, setelah mengembangkan konten ini, bentuknya macam-macam Bapak Ibu sekalian, contohnya ini adalah konten yang saya buat, maka kita harapkan para guru itu untuk ikhlas berbagi, rela memberi. Konten-konten yang telah dibuat itu ditaruh di cloud di mana saja, misalnya di YouTube, atau di Google Drive, atau di OneDrive, atau lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu harus belajar tentang ini, dan pastikan bahwa konten-konten yang buatan Bapak Ibu sendiri itu bisa accessible, bisa diakses oleh siapa saja, oleh guru lain atau siswa lain, gitu ya. Dan kalau bisa adalah segratis mungkin. Nah, jadi ini adalah kita harus melakukan gerakan yang namanya open education resources. Oke, jadi ini adalah tips yang keempat dan kelima. Jadi untuk melakukan kiat yang ketiga, membalikan pola pembelajaran, kita perlu untuk bisa menjadi pemulung konten dan atau menjadi kreator konten. Mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu sekalian kita sudah memperoleh 5 tips. Kita akan lanjut kepada tips berikutnya. Semoga bermanfaat.